Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu praktikum Sains Data Geospasial lanjut, yang terhormat kakak-kakak asisten praktikum dan teman-temanku yang terhormat. Di sini saya ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil dari praktikum SDGL acara 8 yang melakukan proses deep learning pada ArcGIS. Deep learning sendiri merupakan salah satu cabang dari machine learning yang menggunakan model neural network yang dalam untuk memproses data. Deep learning sendiri sangat berguna dalam analisis citra dan pemrosesan geospasial. Berikut merupakan pembahasan dalam deep learning. Jadi di sini kemarin untuk melakukan praktikum, pertama menambahkan data dulu dan memilih data. Di sini saya memilih area kajian KY atau Kentucky yang areanya merupakan di Beaufort. Kemudian setelah itu melakukan proses image classify, kemudian melakukan proses pertama melakukan proses classify pixel using deep learning. Kemudian setelah itu melakukan training deep learning model. Dan yang terakhir melakukan export training data for deep learning. Jadi kurang lebihnya hanya melakukan 3 langkah. Kita melakukan classify terlebih dahulu, melakukan input, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan train deep learning, menginputkan data yang sudah muncul dari proses sebelumnya. Di sini kendalanya merupakan prosesnya sendiri yang sedikit lama sehingga tergantung dengan spesifikasi komputer. Dan kendalanya juga ketika menggunakan proses GPU sendiri memang lebih cepat, tetapi kemarin tidak nampak hasilnya. Sehingga harus mengulang praktikum menggunakan environment dan prosesor tab-nya CPU. Kemudian terakhir lakukan proses export training data for deep learning. Ini merupakan langkah yang paling lama. Di sini mengekspor data dari deep learning. Kemudian ketika melakukan train deep learning tadi, saya menggunakan ePODS 5 dan batch size-nya 64. Kemudian lanjut untuk hasilnya. Hasilnya sendiri merupakan ada output classify yang derivatif. Di sini menunjukkan dari hasil pemrosesan tersebut. Ini mungkin hasilnya kurang maksimal karena saya menggunakan
hanya menggunakan AirPods 5 tadi. Kemudian untuk pembahasannya, deep learning sendiri merupakan teknik pembelajaran mesin yang mengizinkan komputer untuk belajar secara mandiri melalui jaringan saraf, tiruan atau neural network yang mendalam. Ini dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data, termasuk data citra dan data geospasial. Kemudian aplikasi deep learning dalam GIS sendiri, deep learning digunakan untuk geographic information system untuk tugas seperti klasifikasi citra, deteksi objek, pemetaan lahan, analisis pola spasial, dan lainnya. Seperti praktikum sebelumnya, di praktikum sebelumnya menggunakan deep learning untuk analisis kesehatan pohon sawit. Kemudian untuk pemrosesan citra sendiri, deep learning digunakan untuk pemrosesan citra geospasial. Ini melibatkan konsep seperti konvolusi untuk mengekstrak fitur dari citra yang dapat digunakan untuk klasifikasi atau deteksi objek. Kemudian deep learning dalam ArcGIS Pro sendiri merupakan software atau perangkat lunak GIS yang mendukung deep learning melalui alat ekstensi seperti ArcGIS Image Analysis. Ini memungkinkan pengguna untuk melatih model deep learning. Kemudian menerapkan model tersebut pada data geospasial dan menganalisis hasilnya. Kemudian model deep learning sendiri pengguna dapat membangun model deep learning sendiri menggunakan model yang sudah ada. Kemudian model-model ini dapat digunakan untuk klasifikasi objek atau analisis geospasial yang lebih kompleks. Jadi di ArcGIS Pro ini lebih fleksibel dan memungkinkan untuk pemrosesan deep learning daripada di ArcGIS biasa atau ArcGIS desktop yang paling baru 10.8. Kemudian untuk penerapannya sendiri deep learning dalam ArcGIS Pro seringkali digunakan pemantauan lingkungan, pemetaan lahan, analisis kebakaran hutan, dan banyak lagi. Kemudian untuk tantangan dan kendalanya sendiri, pengguna deep learning menggunakan GIS ini memerlukan data pelatihan yang cukup dan perangkat keras yang mumpuni seperti yang saya bilang tadi. Karena memerlukan proses yang sangat lama. Sehingga penggunaan deep learning dalam GIS sendiri merupakan suatu yang baru mungkin dan akan lebih fleksibel ke depannya. Kurang lebih itu yang saya dapat sampaikan dari praktikum acara 8 ini. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sandi Sandi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.